Melihat gadis anggunan menawan ini, Sani Saskari seorang pemuda periang jatuh cinta pada pandangan pertama. Gadis itu bernama Anania Bhatia. Ketika Sani mengajaknya berkenalan, respons Anania cukup ramah, dan dari pertemuan itu hubungan mereka berkembang hingga akhirnya berpacaran. Hubungan mereka tetap bertahan meski Anania harus melanjutkan pendidikan ke Italia. 2 tahun kemudian, Anania berjanji akan kembali ke India. Selama masa penantian itu, Sani telah merencanakan sebuah lamaran yang sangat istimewa, terinspirasi dari film favorit mereka, Bahubali. Sahabat Sani, membantu mempersiapkan acara tersebut, dan bertugas sebagai fotografer dengan mengenakan kostum katapa. Persiapan Sani sangat matang. Patung Bahubali dan Dewa Sena yang sedang memanah bahkan telah dibangun di lokasi lamaran. Saat Anania tiba, Sani melamar sesuai rencana. Namun di luar dugaan, Anania justru menolak lamaran pernikahan itu. Selama ini mereka memang berpacaran, tetapi Anania mengaku tidak pernah berpikir untuk membawa hubungan tersebut ke jenjang pernikahan. Pernyataan itu membuat Sani syok. Lamaran yang ia kira akan disambut dengan antusias ternyata ditolak mentah-mentah. Anania memiliki banyak alasan. Selain keluarganya yang kurang mendukung Sani, Anania juga telah dijodohkan oleh keluarganya dengan calon suami kaya raya dari keluarga Singh. Awalnya Anania ingin menolak calon yang dipilihkan kedua orang tuanya. Namun setelah bertemu pria itu di Italia, ia tak lagi mampu menolak. Pria itu bernama Vikram Singh, sosok yang menurut Anania sangat ideal untuk dijadikan suami. Sebenarnya aku datang ke sini untuk mengakhiri hubungan kita, ucap Anania tegas. Namun Sani merengek dan memohon agar tidak diputuskan, tetapi Anania sudah tak peduli. Ia pergi begitu saja, meninggalkan Sani dengan hati yang hancur lebur. Dan yang lebih tragisnya lagi, patung Bahubali di lokasi lamaran ikut ambruk, seolah mencerminkan hati Sani yang luluh lantak. Sani benar-benar merasakan pahitnya patah hati. Ia dicampakkan demi pria lain. Namun rasa sakit hati tak mau membuat dirinya menyerah begitu saja. Bersama Bantu, Sani menyelidiki sosok pria yang telah merebut hati Anania. Ternyata Vikram Singh memang telah memiliki segala kemewahan dunia. Ia menjalankan bisnis keluarga dengan omset mencapai triliunan. Sani sendiri juga memiliki bisnis keluarga, namun skalanya sangatlah kecil, tak seujung kuku pun, dan tentu saja tak akan mampu menandingi kekayaan keluarga Singh. Sani hanya bisa meratapi nasibnya. Keadaan semakin parah ketika ia mengetahui bahwa Anania dan Vikram akan menikah 3 minggu lagi. Surat undangan pernikahan keluarga kaya raya itu sudah tersebar kemana-mana, membuat hati Sani semakin tercabik. Dari informasi yang didapatkan Bantu, terungkap fakta lain yang tak kalah menyakitkan. Bukan hanya Anania yang kejam, pada Sani Vikram pun telah memutuskan pacarnya 2 minggu lalu demi melancarkan perjodohannya dengan Anania. Gadis yang menjadi korban Vikram itu bernama Tulsi Kumari, seorang guru yang sederhana. Hati Tulsi masih hancur semenjak Vikram memutuskan tali cinta mereka. Air matanya terus menetes setiap kali mengenang pria itu. Gadis ini hanya bisa menangis terseduh, menyadari bahwa hubungannya dengan sang kekasih telah kandas. Semua berakhir bukan karena hilangnya cinta, melainkan karena kekasihnya akan dijodohkan oleh keluarganya dengan gadis lain. Air mata Tulsi terus menetes setiap kali ia mengenang pria itu. Beberapa hari kemudian, Tulsi kedatangan 2 tamu asing. Mereka adalah Sani dan Bantu. "Aku Sani," ujar pemuda itu memperkenalkan diri. "Mantan pacar Anania, gadis yang akan menikah dengan Vikram." "Mantanmu," lanjut Sani pelan. Tulsi pun menceritakan kisah cintanya dengan Vikram yang tak pernah direstui keluarga. Ibu Vikram tidak menyukainya karena Tulsi berasal dari keluarga kelas menengah. Terlebih lagi, orang tua Tulsi telah bercerai, sebuah aib di mata keluarga Vikram. Sani lalu menanyakan satu hal yang paling ia butuhkan jawabannya. "Apakah kamu masih mencintai Vikram?" Pertanyaan itu membuat Tulsi kembali menangis. Nama Vikram memang masih terpatri dalam hatinya. Cinta yang dibangun selama bertahun-tahun tak mungkin hilang begitu saja. Sani mengajak Tulsi untuk memperjuangkan cinta mereka. Pernikahan Vikram dan Anania menurutnya harus digagalkan. Sani sendiri telah berkomitmen bahwa ia hanya akan menikahi Anania. Tulsi dipersilakan membantu agar bisa mendapatkan Vikram kembali. Sebagai seorang guru dan gadis baik-baik, Tulsi awalnya menolak ide gila itu. Namun ingatannya terus dihantui kata-kata putus dari Vikram, kata-kata yang hanya disampaikan lewat telepon. Hubungan cinta yang mereka rajut bertahun-tahun harus berakhir, meski mereka masih saling mencintai. Akhirnya, Tulsi memutuskan untuk memperjuangkan cintanya. Ia menelepon Sani dan menyampaikan keputusannya. Sani sangat gembira mendengarnya. Ia pun mulai menyiapkan berbagai rencana untuk membatalkan pernikahan Vikram dan Anania. Namun untuk itu Sani membutuhkan banyak modal. Ia meminta bantuan ayahnya Suresh agar menyewakan 2 kamar hotel di tempat pernikahan Vikram dan Anania akan diselenggarakan. Meski kesal, Suresh tetap memfasilitasi perjuangan cinta putra semata wayangnya. Sani, Tulsi, dan Bantu pun berangkat menuju sebuah hotel mewah di kota Udaipur, lokasi pernikahan tersebut. Mereka sepakat harus tampil menawan, ganteng, dan cantik agar mampu menarik perhatian.
Suasana hotel sudah ramai oleh anggota keluarga Vikram dan Anania. Kedua calon pengantin terlihat baru saja selesai berolahraga. Tampak serasi di mata siapapun yang melihat. Kuku, selaku perencana pernikahan, sedang memantau persiapan ketika tiba-tiba Sunny muncul dengan penampilan yang mencuri perhatian. Wajahnya tampak seperti bintang Bollywood. Mata Anania langsung melotot terkejut. Tak kalah mengejutkan, Tulsi tampil anggun dan menawan layaknya model papan atas. Kini giliran Vikram yang terkejut setengah mati. Gadis sederhana yang dulu ia kenal kini berubah menjadi sosok yang begitu memesona. Sunny dan Tulsi berjalan bergandengan tangan dengan mesra, melewati para mantan mereka seolah pertemuan itu hanyalah kebetulan. Mereka menikmati momen tersebut, berbanding terbalik dengan Vikram dan Anania yang justru tampak canggung. Rupanya, acara inti ritual pernikahan baru akan digelar 5 hari lagi. Namun seluruh keluarga sudah hadir karena banyak rangkaian acara yang harus dilalui sebelum hari H. Apa yang kalian lakukan di sini? Tanya Anania akhirnya. Sunny dengan santai mengaku sedang berlibur bersama Tulsi, kekasih barunya. Kebetulan hotel tempat mereka menginap sama dengan lokasi pernikahan Vikram dan Anania. Dan kebetulan lainnya Tulsi adalah mantan Vikram. Pertemuan kebetulan yang terlalu sempurna itu membuat Kuku terkejut. Sebagai profesional, ia tetap bersikap ramah dan mengundang Sunny serta Tulsi untuk menghadiri acara pra-pernikahan malam itu. Vikram dan Anania tak bisa menolak. Gengsi mereka tak mengizinkan menunjukkan penolakan di depan banyak orang. Namun setelah para mantan mereka itu pergi, barulah ada rasa penyesalan yang datang menyergap ke dalam hati Vikram dan Anania. Dua mantan kekasih dari calon mempelai pengantin itu, Sunny dan Tulsi, kembali tampil mesra di acara pra-pernikahan. Tujuan utama Sunny adalah membuat Anania cemburu. Hal yang sama dilakukan Tulsi, yang berusaha tampil lebih menawan agar Vikram merasakan cemburu. Semakin sering Vikram dan Anania memperhatikan mereka, semakin bersemangat pula Sunny dan Tulsi memamerkan kemesraan palsu itu. Tulsi merasa sangat bahagia. Meski belum kembali bersatu dengan Vikram, ia mengucapkan banyak terima kasih kepada Sunny yang telah mengajaknya datang. Andaikan ia tidak bertemu Sunny, mungkin Tulsi masih akan terus menangisi Vikram tanpa melakukan apapun. Sunny yakin Tulsi masih memiliki peluang untuk bersatu kembali dengan Vikram. Untuk membuat Vikram dan Anania semakin cemburu, mereka membuat sebuah video romantis. Keesokan harinya, video yang memparodikan gaya Shah Rukh Khan dan Kajol itu disiarkan secara langsung. Rencana mereka berjalan lancar. Vikram dan Anania yang melihat siaran tersebut tampak sangat cemburu. Sunny dan Tulsi pun terus menunjukkan kemesraan palsu dalam setiap kesempatan. Metode untuk merusak pernikahan pun terus ditambah dan ditingkatkan. Momentum yoga bersama dimanfaatkan untuk semakin mengacaukan suasana. Tulsi dipasangkan dengan Vikram, sementara Sunny berpasangan dengan Anania. Tidak berhenti sampai di situ, Sunny bahkan merencanakan momen berduaan di lift bersama Anania. Lift itu sengaja dibuat konslet oleh Tulsi. Akibatnya, kedekatan Sunny dan Anania terlihat oleh Vikram dan keluarganya, membuat suasana menjadi kikuk. Keberadaan Sunny dan Tulsi di lokasi pernikahan membuat kakak Vikram Param menjadi gusar. Param melabrak Tulsi, sementara ibu Vikram ikut menyentil Tulsi dengan sindiran tentang orang tuanya yang telah bercerai. Menurut mereka, Tulsi hanyalah perempuan yang pandai merusak hubungan orang lain. Sindiran menyakitkan itu membuat Tulsi sangat sedih. Vikram yang melihat Tulsi dipermalukan oleh kakak dan ibunya mulai merasa bersalah. Kalau kamu merasa bersalah, batalkan saja pernikahanmu dengan Anania, bentak Tulsi. Vikram yang merupakan anak mami hanya terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Hal itu membuat Tulsi semakin terluka. Untungnya, Sunny selalu ada untuk menenangkan Tulsi. Ia mengajak Tulsi kembali menunjukkan kemesraan di hadapan Vikram dan Anania. Kali ini, Vikram dan Anania tak mau kalah. Mereka membalas dengan kemesraan yang lebih berlebihan agar Sunny dan Tulsi merasa cemburu. Namun kemesraan itu justru membuat Tulsi tak kuat menahannya. Ia memilih menjauh dan menyembunyikan air matanya. Sunny dengan sabar menghibur Tulsi. Keceriaan dan kejenakaannya selalu berhasil mengubah air mata Tulsi menjadi tawa. Kamu itu sebenarnya berlian murni, ujar Tulsi tulus. Pujian itu sangat berarti bagi Sunny. Sampai-sampai ia menelepon kedua orang tuanya yang sedang tidur untuk menceritakan kata-kata Tulsi yang menyebutnya berlian murni. Orang tua Sunny menganggap dirinya beruntung memiliki putra yang luar biasa. Meski bagi mereka celoteh Sunny tak terlalu penting. Selama ini, mereka justru sering melihat Sunny membuat usaha toko perhiasan keluarga merugi. Sejak saat itu, sesuatu yang aneh mulai menimpa Sunny. Ia bermimpi melamar Anania dengan kostum karakter Bahubali, seperti rencana favoritnya. Namun saat Anania berbalik, yang muncul justru Tulsi. Sunny terkejut dengan mimpinya sendiri. Mimpi itu ia ceritakan kepada Bantu. Namun sahabatnya menganggapnya tidak penting dan mengingatkan Sunny untuk tetap fokus pada misinya. Namun masalahnya, semenjak mimpi malam itu, Sunny tak lagi bisa memandang Tulsi seperti sebelumnya. Sejujurnya, Tulsi memang terlihat lebih cantik dan menarik dibandingkan Anania. Namun Sunny berusaha menyingkirkan perasaan aneh itu dan kembali fokus pada misinya. Ia mulai mencari waktu untuk mendekati Anania dan memperbanyak kebersamaan. Sunny bahkan mengajari Anania menyusun konsep janji pernikahan. Di sisi lain, Tulsi melakukan hal serupa bersama Vikram. Kedekatan itu membuat Tulsi teringat kembali kenangan indah mereka sejak masa sekolah.
Sekarang kamu memang terlihat seperti seorang pengusaha setelah bergabung dengan bisnis keluarga, ujar Tulsi sambil tersenyum. Tapi di dalam dirimu aku masih melihat anak nakal yang suka bermain-main. Vikram tertawa mendengar itu, mengenang masa lalu mereka. Tulsi pun ikut tertawa bahagia, dan hatinya kembali berbunga-bunga. Dengan senyum penuh keyakinan, Tulsi menemui Sunny dan memujinya karena semua usahanya membuahkan hasil. Ia merasa Vikram akan menjadi miliknya lagi. Mendengar hal itu, Sunny tak tahu apakah ia harus bahagia atau justru sedih. Hatinya terasa getir, dan ia sendiri tak mengerti dengan perasaannya. Sehari sebelum pernikahan, Vikram menemui Tulsi di kamar hotel. Tulsi sampai salah tingkah. Namun sebelum sempat berbicara dari hati ke hati, Vikram menerima telepon dari kakaknya. Percakapan mereka pun terpaksa tertunda. Malam itu, Sunny juga didatangi Anania. Anania mengaku gugup menghadapi pernikahannya. Besok, setelah menikah, ia akan sepenuhnya menjadi istri Vikram. Mereka bahkan telah merencanakan bulan madu, sebulan di Eropa, lalu ke Bali, Indonesia, dan terakhir Maladewa. Aku berhenti dari pekerjaanku di Italia. Itu permintaan keluarga, tutur Anania. Sunny terkejut, karena ia tahu betapa Anania mencintai pekerjaannya. Ia pun mengingatkan Anania agar tidak melupakan mimpi-mimpinya. Jangan sampai kamu kehilangan jati diri setelah menikah, ucap Sunny. Kata-kata itu membuat Anania terdiam. Di lubuk hatinya, ia masih menyimpan cinta untuk Sunny. Rasa cemburu Anania memuncak saat melihat Sunny disuapi oleh Tulsi saat makan malam. Tanpa sadar, Anania membalasnya dengan menyuapi Vikram yang duduk di sampingnya. Namun hal itu justru membuat Vikram tersedak dan batuk hebat karena ikan yang disuapkan padahal ia alergi ikan. Tulsi yang mengetahui kondisi itu langsung kesal. Malam itu juga, Vikram terpaksa dibawa ke rumah sakit oleh keluarganya. Anania ikut menemani mengingat besok adalah hari pernikahan mereka. Tulsi menjadi orang yang paling panik. Ia menyusul ke rumah sakit bersama Sunny. Kedatangannya sempat dihalangi oleh Param, namun Sunny pasang badan hingga Tulsi diperbolehkan masuk. Di ruang perawatan, Tulsi menghentikan dokter yang hendak menyuntikkan epinefrin. Ia menjelaskan bahwa Vikram menderita aritmia detak jantung tidak beraturan dan dosis adrenalin yang terlalu tinggi bisa memicu serangan jantung. Dokter terkejut dan segera menurunkan dosis dari 0,4 ml menjadi 0,1 ml. Anania hanya bisa terdiam, menyadari bahwa ia tidak mengetahui apapun tentang kondisi calon suaminya. Berkat Tulsi, keadaan Vikram akhirnya dapat ditangani dengan baik. Dokter pun memarahi keluarga karena tidak memberikan informasi medis penting. Jika tidak ada yang mengingatkan, nyawa Vikram bisa saja melayang. Peristiwa di rumah sakit itu membawa perubahan besar. Vikram merasa hanya Tulsi yang benar-benar mengenalnya. Sementara Anania sama sekali tidak bisa diandalkan. Perasaan serupa juga bergolak dalam diri Anania. Sebagai calon istri, ia menyadari betapa sedikitnya ia mengenal Vikram. Ia pun semakin takut akan kehilangan identitas dan jati dirinya setelah menikah. Anania berbicara dengan ibunya. Dengan suara bergetar namun tegas, ia menyampaikan keinginannya untuk membatalkan pernikahan dengan Vikram. Pernikahan itu menurutnya tidak akan membuatnya bahagia seperti yang selama ini diharapkan sang ibu. Faktanya Anania justru merasa tertekan. Bahkan sebelum menikah, ia sudah dipaksa melepaskan pekerjaan yang sangat dicintainya. Ibunya mengingatkan Anania agar tidak bertindak gegabah dan macam-macam. Namun Anania bersikeras. Ia ingin mengikuti kata hatinya. Ia ingin menjalani hidup bersama Sunny, pria yang diyakininya mampu memberinya kebahagiaan sejati. Di waktu yang bersamaan, Vikram juga tengah mencari Anania. Takdir mempertemukan mereka saat keduanya saling mencari. Dengan jujur, Anania menyampaikan bahwa ia tidak ingin melanjutkan pernikahan. Vikram terkejut mendengar pengakuan itu, meski sebenarnya ia pun sebelumnya sempat ingin membatalkan pernikahan tersebut. Dalam percakapan itu, mereka akhirnya menyadari satu hal yang pahit. Mereka sama-sama masih menginginkan mantan masing-masing. Vikram pun memberanikan diri, memberitahu ibunya dan kakaknya bahwa pernikahan itu tidak bisa dilanjutkan. Ia menegaskan bahwa ia hanya ingin menikahi Tulsi, wanita yang telah dikenalnya selama 12 tahun, dan yang menurutnya adalah pasangan hidup terbaik. Pak Param murka dan menampar Vikram dengan keras. Namun kali ini Vikram tak mau lagi kehilangan Tulsi. Ia telah memutuskan untuk kembali kepadanya, apapun risikonya. Situasi pun menjadi kacau balau. Di sisi lain, Sunny juga sedang diterpa dilema besar. Ia bingung menentukan siapa gadis yang benar-benar dicintainya. Secara logika, pikirannya ingin menikah dengan Anania. Namun hatinya berkata lain. Ia tak bisa lagi membohongi diri sendiri, ia telah jatuh cinta pada Tulsi. Setelah berpikir panjang, Sunny berlari mencari Tulsi untuk menyatakan cintanya. Namun sebelum bertemu Tulsi, ia justru bertemu Anania terlebih dahulu. Ternyata Anania juga sejak tadi mencari Sunny. Aku tahu hubunganmu dengan Tulsi hanya sandiwara, ucap Anania lirih. Kamu datang ke sini untuk menghancurkan pernikahanku. Tapi sekarang aku katakan dengan jujur, aku tidak ingin menikah dengan Vikram.
Bagi Anania, Sunny adalah sosok yang sangat berharga dan istimewa. Tanpa rasa malu, ia berlutut memohon kesempatan kedua. Ia ingin menjalani sisa hidupnya bersama pria yang benar-benar dicintainya. Sunny hanya terdiam lalu memeluk Anania. Dalam hatinya terlintas penyesalan, andai saja waktu itu Anania tidak menolak lamarannya. Semua kekacauan ini mungkin tak akan terjadi. Namun kini semuanya sudah terlambat. Hatinya tak lagi untuk Anania. Sunny pun mengakui tujuan awal kedatangannya, membuat Anania dan Vikram cemburu. Namun justru setelah Tulsi kembali dekat dengan Vikram, Sunny-lah yang terbakar api cemburu. Dengan jujur, Sunny menolak Anania. Bukan seperti Zainuddin yang menolak Hayati karena dendam, melainkan karena ia benar-benar sudah tidak mencintai Anania lagi. Dengan hati yang berat, Anania berusaha lapang dada menerima kenyataan. Ia harus mengikhlaskan Sunny yang kini mencintai Tulsi. Sunny berlari kencang untuk mengungkapkan seluruh perasaan cintanya. Namun pemandangan yang ia lihat seketika menghancurkan hatinya. Tulsi tengah dilamar oleh Vikram dengan sebuah cincin. Tulsi menerima cincin itu dan memeluk Vikram dengan erat. Hati Sunny hancur berkeping-keping. Ia tak pernah menyangka akan kembali patah hati oleh seorang wanita. Nasibnya terasa begitu sial. Saat Tulsi melihat ke arahnya, Sunny memaksakan senyum dan berpura-pura ikut berbahagia. Ia tak lagi sanggup menyaksikan gadis yang dicintainya itu berada dalam pelukan pria lain. Namun begitu lepas dari pandangan Tulsi, barulah ia membiarkan kepedihan itu menguasai dirinya. Hatinya benar-benar terasa sakit pedih dan perih. Dengan sisa kekuatan yang ada, Sunny mengajak Anania pergi meninggalkan hotel. Amarah Pak Param pun meledak. Ia memukul Sunny. Dalam kondisi emosional, Sunny refleks membalas pukulan itu. Untungnya mereka segera dilerai. Sunny sama sekali tidak berselera berkelahi. Ia hanya meminta Pak Param dan ibunya untuk merelakan Vikram menikahi gadis yang ia cintai. Menurut Sunny, kebahagiaan Vikram jauh lebih penting daripada citra keluarga. Lagi pula, Tulsi adalah gadis yang sangat istimewa dan paling tepat mendampingi Vikram. Setelah itu Sunny bersama Anania dan Bantu pergi kembali ke Delhi. Tak disangka Tulsi berlari mengejar Sunny. Hati Sunny terasa lega melihatnya. Ia memeluk Tulsi dengan segenap perasaan, dan Tulsi pun tampak menikmati berada dalam dekapan itu. Namun ternyata Tulsi tidak datang untuk menghentikan kepergian Sunny. Ia hanya ingin Sunny berpamitan dengannya. Tulsi juga mengatakan bahwa dirinya telah bersatu kembali dengan Vikram. Sunny pura-pura ikut bahagia meski hatinya merana. Sepanjang perjalanan pulang, pikiran Sunny terus dipenuhi sosok Tulsi. Bahkan setelah tiba di Delhi, ia masih terjebak dalam kenangan tentangnya. Untuk mengobati rindu, Sunny mendatangi sekolah tempat Tulsi mengajar sekadar ingin melihat dari jauh. Namun yang ia saksikan justru Tulsi sedang bermesraan dengan Vikram. Hati Sunny semakin terpukul. Hari demi hari berlalu, dan Sunny belum juga mampu melupakan Tulsi. Hingga suatu hari, Anania datang membawa kabar yang jauh lebih menyakitkan. Hari ini pernikahan Vikram dan Tulsi, ucap Anania. Hati Sunny terasa makin perih. Ia merasa akan kehilangan Tulsi untuk selamanya. Namun Anania mengajaknya pergi ke pernikahan itu bukan sebagai tamu undangan, melainkan untuk membatalkannya. Sunny menolak. Ia tak ingin lagi menghancurkan pernikahan orang lain. Tapi Anania bersikeras. Setidaknya Sunny harus mengungkapkan isi hatinya sebelum Tulsi resmi menjadi istri orang lain. Perkataan Anania masuk akal. Mereka pun bergegas menuju lokasi pernikahan. Kedatangan Sunny membuat Vikram terkejut. Vikram menegaskan bahwa ia tidak ingin pernikahannya digagalkan untuk kedua kalinya. Namun Sunny ngotot meminta Vikram membatalkan pernikahan. Pertengkaran pun tak terelakkan. Hingga tiba-tiba seorang wanita bernama Dimple muncul bersama keluarganya. Dengan jujur, Sunny berkata bahwa ia ingin membatalkan pernikahan Vikram karena ia mencintai pengantin wanita. Kalimat itu membuat Vikram ditampar oleh Dimple. Karena akulah calon istri Vikram, tegas Dimple. Sunny terkejut. Ia baru menyadari bahwa pengantin wanita bukanlah Tulsi. Ia menuduh Vikram telah mengkhianati Tulsi, tuduhan yang membuat Vikram marah dan tersinggung. Namun kenyataan akhirnya terungkap. Pada malam Vikram melamar Tulsi. Faktanya tidak seperti yang dilihat Sunny. Tulsi ternyata menolak lamaran itu karena ia sudah tidak lagi mencintai Vikram. Hatinya telah sepenuhnya berpindah kepada Sunny. Masalahnya, Tulsi mengira Sunny telah kembali bersama Anania. Ia tidak ingin merusak kebahagiaan Sunny, sehingga memilih mundur dan berpura-pura bahagia. Bahkan saat Vikram datang ke sekolah 2 minggu lalu, bukan untuk bermesraan, melainkan untuk mengundang Tulsi ke pernikahannya dengan Dimple. Sunny syok mengetahui semua kebenaran itu. Tanpa menunda waktu, dengan dukungan semua orang, Sunny pergi menemui Tulsi di sekolah. Tulsi terkejut, sekaligus bahagia. Apalagi setelah tahu bahwa Sunny tidak menikah dengan Anania. Andaikan sejak awal mereka saling mengungkapkan perasaan, kesalahpahaman panjang ini tak akan pernah terjadi. Film pun berakhir saat Tulsi mencium Sunny, tanpa memedulikan siapapun di sekeliling mereka. Seolah dunia hanya milik berdua. Begitulah cinta bekerja rumit, menyakitkan, namun indah pada akhirnya.